Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ananda Generasi Semar. Saya Subandi Latif, guru geografi Generasi Semar berkarakter cerdas. Baik, kali ini kita akan belajar geografi kelas 12 dengan materi wilayah dan perwilayahan. Generasi Semar, ada beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa mengklasifikasikan wilayah dan perwilayahan. Yang kedua, Generasi Semar nantinya bisa membedakan yang mana wilayah uniform dan yang mana wilayah nodal. Kemudian yang ketiga, Generasi Semar diharap nantinya bisa membuat wilayah uniform dan wilayah nodal. Nah, Generasi Semar, kita mulai dengan pembelajaran geografi kita hari ini. Nah, ini ada gambar. Tentu Generasi Semar pernah melihat atau sering melihat yang seperti ini. Ini adalah dominasi pada gambar ini adalah bentang alam. Kenapa? Karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas pepohonan, sawah, hutan, gunung, dan sebagainya. Nah, ini tentunya berada di wilayah pedesaan. Kemudian, kalau pada gambar berikut ini kita melihat sebagian besar wilayahnya adalah wilayah bentang budaya. Karena sebagian besar kita lihat merupakan hasil ciptaan manusia. Terdiri atas bangunan-bangunan gedung, jalan, dan sebagainya. Nah, inilah Generasi Semar yang disebut dengan wilayah. Ya, karena wilayah itu merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik. Jadi dia punya ciri khas tersendiri yang membedakan dengan wilayah lainnya. Seperti kita lihat, bentang alam di pedesaan, bentang budaya di perkotaan. Jadi dua gambar yang ada saya tayangkan ini merupakan suatu wilayah karena masing-masing memiliki ciri khas tertentu dan berbeda dengan wilayah lainnya. Jadi desa dan kota itu suatu wilayah dan tentunya masih banyak contoh lain tentang wilayah. Nah, kita akan mengenalinya lebih lanjut. Nah, untuk mengenali lebih lanjut wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi, kita akan mengklasifikasikan wilayah. Ya. Klasifikasi wilayah itu adalah upaya kita mengelompokkan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian. Nah, ini akan kita pahami lebih mendalam. Yang pertama, kita akan klasifikasikan wilayah itu berdasarkan tipenya. Ya, kalau berdasarkan tipenya, maka ada wilayah formal. Apa itu wilayah formal Generasi Semar? Yaitu wilayah yang seragam. Ya, menurut kriteria tertentu. Jadi wilayah yang homogen, ya, kriterianya itu seragam, sama. Ya, jadi dia dikatakan wilayah formal
Karena wilayahnya seragam, homogen, kriterianya sama, ya. Nah, apa contohnya? Bisa kita lihat, ya. Mungkin ada keseragaman fisik, topografinya sama dominan, iklimnya dominan sama, vegetasinya sama. Maka kita mengenal wilayah geologi atau wilayah geologi Madura misalnya. Nah, ini namanya wilayah yang seragam. Contoh lain, kriteria sosialnya mungkin sama dominan, seragam. Sama partai politiknya atau tipe industrinya. Maka biasa kita mengenal ada wilayah kesultanan, ada wilayah perindustrian, dan sebagainya. Nah, ini contohnya wilayah formal. Nah, berikutnya generasi Semar ada yang kedua, yaitu wilayah fungsional atau biasa disebut dengan wilayah nodal. Apa itu wilayah fungsional? Yaitu wilayah dengan keadaan alamnya yang memungkinkan timbulnya berbagai macam kegiatan yang hasilnya berbeda dan saling bisa mengisi untuk keperluan kehidupan manusia. Nah, ini namanya wilayah fungsional. Jadi dia memungkinkan timbulnya berbagai kegiatan yang terjaring dalam satu wilayah. Nah, kita bisa melihat contohnya berikut ini, ya. Contoh wilayah fungsional yaitu ibu kota, kota besar. Ya, di Sulawesi Selatan tentu kita bisa melihat kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini contohnya wilayah fungsional. Jadi, wilayah fungsional itu merupakan pusat interaksi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena terdapat aktivitas yang terorganisir dan dinamis. Jadi, dia merupakan pusat interaksi. Ya. Jadi kemudian pada wilayah ini ada daerah interland di luar dari daerah intinya. Sehingga terjadi pergerakan, baik itu arus barang yang bergerak dari suatu wilayah ke wilayah lain, maupun ide atau gagasan, maupun manusia yang bergerak menuju ke arah pusat kota. Jadi ini yang disebut dengan wilayah fungsional. Ya. Kemudian generasi Semar, suatu wilayah nodal atau fungsional itu terdapat 4 unsur penting. Yang pertama, adanya perpindahan atau arus barang, ide atau gagasan, atau ada perpindahan manusia. Maka dia disebut wilayah nodal. Yang kedua, adanya node yang menjadi pusat pertemuan arus secara terorganisir. Jadi ada pusat. Ya. Kemudian yang ketiga, adanya wilayah yang makin meluas. Jadi wilayah tersebut semakin meluas. Nah, kemudian yang keempat, adanya jaring-jaring rute atau tempat berlangsungnya tukar-menukar. Jadi pada suatu wilayah nodal atau fungsional, ada jaring rute tempat berlangsungnya perpindahan arus barang, ide manusia, atau tempat berlangsungnya tukar-menukar. Nah, ini yang disebut suatu wilayah fungsional atau nodal. Kemudian generasi Semar, kita akan perjelas tentang wilayah formal ini dengan wilayah fungsional dengan melihat gambar berikut ini. Ini contohnya ya. Kalau kita melihat gambar ini, ya, ini adalah menunjukkan sebagian wilayahnya uniform atau seragam atau formal. Kenapa dia seragam? Karena kita melihat sebagian besar wilayahnya ini merupakan daerah yang lebih dari 75% digunakan untuk pertanian padi. Ya. Demikian pula pada daerah sekitar intinya atau periferi. Ya. Itu dominasi juga pertanian padi mencapai 50-70%. Jadi kalau kita melihat sebagian besar wilayah ini seragam, yaitu daerah pertanian padi. Maka dia adalah wilayah formal karena memiliki keseragaman uniform yang lebih dominan adalah pertanian padi. Nah, berikutnya kita akan melihat wilayah fungsional. Kalau wilayah fungsional itu menunjukkan suatu wilayah nodal di mana garis-garis yang menghubungkan ini pusat dengan daerah sekitarnya. Jadi ada pusat misalnya ini
satu kota. Kemudian di sekitarnya itu ada kota-kota satelit atau desa dan sebagainya. Nah, dari sebuah pusat ini terjadi sebuah gerakan arus, baik itu arus barang, arus ide gagasan, atau arus perpindahan manusia ke pusat kota atau sebaliknya. Maka dia merupakan wilayah fungsional. Nah, bagaimana generasi Semar? Sudah bisa membedakan wilayah formal dan wilayah fungsional. Ya. Nah, berikutnya generasi Semar. Ada wilayah vernakular atau perseptual. Jadi di samping wilayah formal dan fungsional, ada juga wilayah vernakular. Ya. Apa itu wilayah vernakular? Yaitu wilayah yang ada dalam pikiran sejumlah besar orang. Jadi dia berkaitan dengan budaya. Dia berkaitan dengan persepsi yang terbangun dalam budaya yang ditandai tidak ada batas jelas yang memisahkan. Jadi dia persepsi sebagian besar orang tentang wilayah tersebut. Yang mana persepsi itu sebagian besar orang terhadap wilayah tersebut? Kita bisa melihat contohnya berikut ini. Misalnya, kalau kita menyebut kota Aceh, maka persepsi orang, sebagian besar orang menyatakan kota Aceh itu kota Serambi Mekah. Maka kata kota Aceh Serambi Mekah itu adalah wilayah perseptual, wilayah vernakular. Ya, demikian pula kalau kita sebut kota Bogor, ya, persepsi orang sebagian besar menyebut kota Bogor itu kota hujan. Kenapa? Karena kota Bogor, ya, tingkat curah hujannya yang sangat tinggi. Demikian pula tadi kota Aceh Serambi Mekah, karena dia mirip dengan Aceh. Nah, ini persepsi banyak orang tentang dua kota ini. Tentunya generasi Semar juga bisa mencari ya, yang mana itu wilayah vernakular di sekitar kita. Di Sulawesi Selatan, ada kan? Nah, kota Makassar. Orang sering menyebut kota Makassar atau berpersepsi kota Makassar, kota Daeng. Ya, kenapa kota Daeng? Karena orang lebih banyak disebut, dipanggil dengan Daeng dan sebagainya. Demikian pula kota Sopeng misalnya. Sopeng orang biasa menyebut kota Kalong. Ya, dalam persepsi orang menyebut kota Kalong karena Sopeng banyak kelelawar dan sebagainya. Demikian pula orang biasa menyebut Malino dengan kota Kembang. Nah, ini berdasarkan persepsi orang juga. Malino itu banyak bunga, banyak kembang. Maka ini namanya wilayah vernakular. Wilayah perseptual yang ada dalam persepsi sebagian besar orang tentang wilayah tersebut. Nah, itu tadi generasi Semar. Ya. Nah, sekarang generasi Semar, kita akan buat klasifikasi wilayah berikutnya berdasarkan urutan orde. Nah, kalau berdasarkan urutan orde, ada klasifikasi wilayah yang membentuk satu kesatuan, yaitu ukuran, bentuk, dan fungsinya apa. Misalnya, RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini wilayah yang satu kesatuan, ya. Nah, contohnya ini. Di wilayah kecamatan, Tamalan Rea dan sebagainya ini satu kesatuan, ya. Di situ ada kesatuan RT, RW, dusun, desa, kecamatan dan seterusnya. Sehingga dia diklasifikasikan sebagai wilayah yang membentuk satu kesatuan. Ada lagi klasifikasi wilayah berdasarkan kategori, ya, wilayah bertopik tunggal, ya. Apa itu wilayah bertopik tunggal? Yaitu wilayah satu macam kriteria. Jadi cuma ada satu macam kriteria. Contohnya wilayah curah hujan, wilayah geologi, wilayah kesultanan. Dia cuma ada satu kriteria. Nah, contohnya ini peta curah hujan Indonesia. Jadi ini namanya wilayah bertopik tunggal. Nah, berikutnya kita akan melihat yang kedua, ya. Klasifikasi wilayah berdasarkan kategori, yaitu wilayah bertopik gabungan. Yang mana ini yang bertopik gabungan? Ya,
wilayah lebih dari satu macam kriteria. Contohnya, wilayah iklim. Di dalam wilayah iklim, itu ada curah hujan sebagai unsur iklim, temperatur, tekanan udara, dan angin. Nah, ini disebut dengan wilayah dari satu macam kriteria. Jadi ini namanya wilayah bertopik gabungan. Contohnya ini peta iklim dunia. Nah, ini adalah wilayah dari satu macam kriteria. Selanjutnya, generasi Semar. Kita akan melihat klasifikasi wilayah berdasarkan kategori berikutnya. Ada yang ketiga, yaitu wilayah bertopik banyak. Ya. Wilayah bertopik banyak ini berbeda satu sama lain. Contohnya, wilayah pertanian. Wilayah pertanian ini gabungan. Di dalamnya sudah ada aspek fisik, aspek hidrologi, dan tanaman. Maka dia disebut sebagai wilayah bertopik banyak juga. Nah, kemudian generasi Semar, kita akan melihat klasifikasi wilayah berdasarkan wilayah total. Ya, apa itu wilayah total? Wilayah yang menggunakan semua unsur wilayah. Contohnya, ada wilayah administrasi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Maka ini disebut sebagai wilayah total karena menggunakan semua unsur wilayah. Misalnya, ini wilayah Sulawesi Selatan, maka dia itu wilayah total. Nah, itulah generasi Semar. Beberapa klasifikasi wilayah berdasarkan beberapa kategori dan wilayah fungsional, wilayah formal, dan wilayah vernakular sudah kita bahas. Nah, selanjutnya generasi Semar. Sebelum kita lanjut pada pembahasan materi berikutnya, kali ini Bapak akan memperlihatkan lembar aktivitas peserta didik atau LKPD. Ya, yang nantinya generasi Semar supaya kalian bisa memahami lebih mendalam tentang materi yang kita pelajari hari ini, kalian diharapkan melakukan aktivitas untuk lebih memahami. Aktivitas pertama yaitu kita ingin memahami wilayah formal. Maka nanti setelah pembelajaran di studio ini generasi Semar, kalian nanti didampingi oleh Bapak dan Ibu guru hebat di kelasnya akan melanjutkan aktivitasnya, ya. Aktivitas pertama yaitu tentang wilayah formal, ya. Kalian buat deskripsi singkat tentang wilayah formal, apakah pada suatu kota Anda pilih atau negara. Setelah itu, identifikasi elemen wilayah formal. Seperti batasnya bagaimana, ya, wilayahnya bagaimana, struktur administrasinya, dan karakteristik fisik kota atau negara tersebut. Nah, itu aktivitas pertama generasi Semar. Sebentar ya. Kemudian lanjut dengan aktivitas yang kedua. Kalian harus mendalami juga wilayah fungsional. Maka generasi Semar lakukan, pilihlah contoh wilayah fungsional. Tadi kita sudah bahas ya wilayah fungsional, contohnya. Salah satunya Anda ambil, misalnya wilayah pusat perbelanjaan atau wilayah distribusi transportasi dan lain-lain, silakan pilih. Kemudian identifikasi fungsi utama wilayah tersebut. Kemudian gambarkan interaksinya antara wilayah elemen dan wilayah fungsionalnya. Ya. Nah, ini aktivitas yang kedua. Setelah itu generasi Semar, berikutnya kita akan lakukan penwilayahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalian diminta untuk mencari contoh wilayah formal atau wilayah. Kemudian generasi Semar diskusikan bagaimana pemahaman tentang wilayah formal dan wilayah fungsional yang dapat pola-pola geografi sehari-hari. Nah, setelah itu generasi Semar presentasikan. Nah, buat presentasinya. Saya kira kalian adalah siswa yang hebat, tentu ET-nya bagus, buat presentasi tentu biasa ya. Kalian buat presentasinya tentang salah satu contoh wilayah formal atau wilayah fungsional yang ditemukan.
kemudian presentasikan, ya, berikan umpan balik yang positif, dan koreksi yang diperlukan. Nah, ini nanti kalian akan kerja setelah pembelajaran, saya jelaskan lagi berikutnya. Nah, untuk mendapatkan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD ini, Generasi Semar, silahkan Anda membuka link yang ada di atas. Ya, kemudian atau kalian memfoto barcode yang ada saya tampilkan ini. Melalui HP-nya di Google Fotonya, kalian foto, Anda langsung terhubung di link Google Drive saya untuk mendapatkan lembar kerja peserta didik ini. Kemudian di dalam LKPD ini kalian kerjakan kegiatan-kegiatannya. Saya kira Generasi Semar sudah paham ya. Nah, kalau sudah Generasi Semar, kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya. Ya, kita akan bahas tentang perwilayahan. Ya. Perwilayahan itu sering pula disebut dengan regionalisasi. Ya. Regionalisasi ini adalah upaya mengelompokkan bagian permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Misalnya pada gambar di atas ada peta Asia Tenggara. Nah, ini suatu contoh perwilayahan negara-negara yang berada di bagian tenggara dari benua Asia. Membentuk satu perwilayahan atau regionalisasi yaitu ASEAN. Nah, inilah contohnya perwilayahan atau regionalisasi. Lebih jauh kita akan lihat ya. Yang mana perwilayahan berikutnya? Ada perwilayahan secara formal. Yang mana itu perwilayahan secara formal? Yaitu daerah pegunungan. Ya. Daerah pegunungan ini dikatakan sebagai perwilayahan secara formal itu karena didasarkan ciri morfologinya. Semua wilayah yang sama ketinggiannya di atas 600 meter dari permukaan laut itu adalah daerah pegunungan. Dan kemiringan lerengnya lebih daripada 24%. Maka semua wilayah yang seperti ini disebut sebagai daerah pegunungan atau wilayah pegunungan. Ini contohnya secara formal ya, perwilayahan secara formal. Ada lagi perwilayahan ya, secara formal yaitu lahan pertanian, ya. Lahan pertanian dikatakan juga perwilayahan formal, itu didasarkan pada ciri tanaman dan pengolahan lahannya yang sama. Ya, sama ditanam dan diusahakan tanaman pangan dan cara pengolahannya sama secara intensif. Maka dia disebut lahan pertanian. Nah, ini contoh perwilayahan secara formal. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh perwilayahan secara fungsional. Kalau secara fungsional, contohnya itu yaitu wilayah konservasi. Ya. Kenapa wilayah konservasi? Karena didasarkan pada fungsi peruntukannya bahwa daerah tersebut sebagai daerah untuk mempertahankan tanah, air, flora, fauna, dan sebagainya. Maka dia disebut sebagai perwilayahan konservasi. Nah, ini namanya perwilayahan secara fungsional. Ada lagi yang kedua, perwilayahan fungsional itu yaitu kota satelit. Kenapa kota satelit? Karena penamaannya kota ini difungsikan sebagai daerah penyangga agar penduduk tidak terpusat pada suatu kota. Maka supaya aktivitas masyarakat pada kota-kota besar itu bisa disebar, maka dibuatlah kota-kota satelit di sekitarnya. Nah, ini namanya perwilayahan secara fungsional. Nah, contohnya Generasi Semar. Kalau di negara kita, di Indonesia ada Jakarta. Di sekitar Jakarta ada namanya Jabodetabek, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Ini kota-kota satelitnya Jakarta. Ya. Contohnya yang lebih dekat dengan kita di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ada kota besar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar.
Nah, di sekitarnya juga ini ada kota-kota satelit yang oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyebutnya dengan apa? Maminasata. Apa kepanjangan dari Maminasata? Makassar, Sungguh Minasa, Maros, dan Takalar. Nah, ini kota-kota satelit yang ada di sekitar kota Makassar. Dan pemerintah kota Makassar juga mengembangkan kota satelit yang lain. Ya, di sekitar atau di dalam kota Makassar itu berkembang. Wilayah-wilayah kecamatan itu berkembang menjadi kota satelit, yaitu Biringkanaya, Tamalan Raya, itu berkembang menjadi kota-kota satelit. Nah, ini contohnya kota satelit sebagai wilayah secara fungsional. Ya. Berikutnya generasi Semar. Kita akan melihat contoh berikutnya perwilayahan secara fungsional, yaitu zona penyangga. Nah, zona penyangga ini dikatakan sebagai fungsional, itu didasarkan pada fungsinya sebagai pelindung, penyangga bagi daerah lainnya, yaitu hutan mangrove misalnya. Ya. Hutan mangrove ini penyangga wilayah pantai. Kenapa wilayah pantai? Wilayah pantai itu terancam dari abrasi gelombang laut. Nah, maka hutan mangrove ini disebut sebagai daerah penyangga, disebut sebagai wilayah fungsional yang akan menjaga kerusakan pantai dari gelombang atau abrasi laut. Nah, ini semua adalah contoh perwilayahan secara fungsional. Nah, berikutnya generasi Semar. Ada lagi wilayah fungsional namanya wilayah resapan. Nah, wilayah resapan ini adalah penamaannya didasarkan dia juga sebagai fungsional. Karena didasarkan fungsinya sebagai daerah yang dijadikan sebagai daerah resapan air hujan. Maka daerah resapan ini adalah wilayah fungsional. Nah, berikutnya generasi Semar. Kita akan melihat perwilayahan berdasarkan pembagian waktu. Nah, di negara kita ada namanya perwilayahan waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Ada 3 daerah waktu. Kenapa ada 3 daerah waktu di negara kita? Karena kita memiliki luas atau panjang garis koordinat bujur ya sekitar 45 derajat. Generasi Semar tentu tahu setiap perbedaan garis bujur 15 derajat, maka wilayah tersebut akan berbeda waktunya 1 jam. Kalau dia berbeda 15 derajat. Maka di negara kita itu ada 3 daerah waktu. Ada waktu Indonesia bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Karena negara kita memiliki panjang garis bujur sekitar 45 derajat. Maka kita memiliki 3 daerah waktu. Nah, ini namanya juga perwilayahan berdasarkan pembagian waktu. Maka dia adalah perwilayahan fungsional. Kemudian ada lagi perwilayahan berdasarkan bentuk dasar laut. Ya, bentuk dasar laut, ya, kita melihat, ya, di negara kita pada zaman glasial, ya, itu ada paparan Sunda dan paparan Sahul sebagai dasar laut. Nah, ini pada zaman tersebut, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, itu daratannya menyatu dengan daratan benua Asia. Nah, dia disebut paparan Sunda. Pada waktu yang sama, Pulau Papua, daratannya itu menyatu dengan negara Australia. Jadi 2 daerah ini namanya paparan Sahul. Jadi pada zaman glasial dia merupakan satu daerah daratan, tidak terpisah. Tapi karena ya pada episode zaman berikutnya, ya dalam zaman geologi terjadi peningkatan muka air laut, maka beberapa wilayah yang rendah pada saat itu tenggelam menjadi lautan. Maka terpisahlah sekarang daratan-daratan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan
daratan benua Asia. Demikian pula Pulau Papua dengan benua Australia itu sekarang terpisah. Padahal dulu menyatu ya. Itu ditandai dengan ya binatang dan floranya itu mirip sama. Kemudian jenis batuan-batuannya sama. Kemudian adanya bekas-bekas alur sungai zaman dulu dan sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa wilayah ini pernah menyatu dalam satu zaman geologi, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, ini perwilayahan berdasarkan bentuk dasar lautnya. Ya. Ada lagi perwilayahan berdasarkan rangkaian pegunungan. Nah, di dunia generasi Semar ada dua rangkaian pegunungan, yaitu rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Nah, dua rangkaian pegunungan ini itu melewati atau berada di negara kita. Nah, misalnya sirkum Mediterania. Rangkaian pegunungan sirkum Mediterania ini adalah jalur pegunungan yang ada di Pulau Sumatera. Kalau kita lihat Pulau Sumatera, berderet gunung yang masih aktif, gunung api aktif, itu adalah deretan pegunungan sirkum Mediterania. Demikian pula Pulau Jawa sampai Bali dan Nusa Tenggara. Karena dia merupakan jalur deretan pegunungan, rangkaian pegunungan sirkum Mediterania. Demikian pula pada negara kita di bagian timur. Ya, itu dilewati oleh jalur pegunungan sirkum Pasifik. Jadi pegunungan sirkum Pasifik ini adalah pegunungan yang ada sekitar Samudra Pasifik. Ya, dari Indonesia bagian timur terus ke Selandia Baru, kemudian pegunungan yang ada di benua Amerika Selatan, pegunungan Andes, kemudian Amerika Utara, pegunungan Rocky, terus ke pegunungan yang ada di Jepang, ya, Filipina, dan di Indonesia dan seterusnya. Dia membentuk satu sirkum pegunungan yang ada di sekitar Samudra Pasifik, sehingga dia disebut jalur pegunungan sirkum Pasifik. Nah, ini merupakan pegunungan yang masih aktif, pegunungan api aktif. Nah, ini dua jalur pegunungan. Nah, ini juga namanya perwilayahan berdasarkan rangkaian pegunungan. Nah, selanjutnya generasi Semar. Kita akan membuat wilayah atau region. Nah, bagaimana membuat wilayah atau region? Kita mulai dengan membuat wilayah yang uniform, formal, ya. Nah, caranya kita kelompokkan dulu tempat-tempat berdasarkan jenis atau objek atau peristiwa yang kita inginkan. Kita kelompokkan. Misalnya, kita bertujuan membagi satu wilayah ke dalam region tentang bentang alam. Ya, maka kita kelompokkan wilayahnya menjadi permukaan lahannya bagaimana, dataran rendahnya bagaimana, perbukitannya dan pegunungannya. Nah, selanjutnya generasi Semar kita buat seperti ini. Ya, misalnya ini wilayah yang akan kita buat perwilayahannya, ya, atau regionnya. Kita buat dulu klasifikasinya, ya. Kita buat dulu tujuannya. Kita mau kelompokkan berdasarkan apa? Misalnya pengelompokan lahannya berdasarkan yang mana dataran rendah, yang mana bukit, dan yang mana pegunungan. Kemudian kita melihat kondisinya di permukaan bumi bagaimana. Maka kita buat pengelompokan yang ketinggiannya sekian, kita masukkan pada dataran. Yang ketinggiannya sekian itu bukit. Yang ketinggiannya lebih dari 600 itu pegunungan. Nah, baru kita membuat pembagiannya seperti ini. Nah, ini namanya pemetaan tempat berdasarkan kondisi lahannya. Maka kita membuat wilayah yang uniform, formal, ya, berdasarkan kondisi lahannya. Kemudian generasi Semar, dalam membuat wilayah uniform, kita kelompokkan jenis atau tipe yang sama untuk menarik batas yang memisahkan setiap wilayah. Ya. Jadi caranya,
region sedapat mungkin harus homogen. Karena wilayah uniform yang kita membuat. Kita memiliki tingkat kesamaan yang kuat antara satu tempat dan tempat yang lain setiap region. Kemudian selanjutnya generasi Semar. Setiap bagian dari region itu harus merupakan satu kesinambungan. Tidak boleh ada bagian yang tidak masuk dalam satu regionnya. Kemudian yang ketiga, semua tempat harus ditentukan menjadi beberapa region. Ya, dan tidak ada satu tempat yang dikelompokkan ke dalam lebih dari satu region. Nah, caranya seperti ini. Ini misalnya kita membuat wilayahnya atau regionnya tentang lahannya, dataran rendah, bukit, pegunungan. Kemudian kita buat pembagiannya setelah kita melihat ketinggiannya. Kemudian kita kelompokkan bentuk lahannya. Seperti ini. Nah, jadi wilayah uniform atau wilayah formal kita buat. Berdasarkan ya bentuk lahannya. Nah, berikutnya generasi Semar. Dalam pembuatan wilayah uniform atau formal, langkah utama di dalam pembuatan wilayahnya adalah kita tentukan kriterianya. Ya, apa kriteria yang kita membuat untuk membedakan satu wilayah dengan wilayah lain? Kemudian batas-batas dan sifatnya yang jelas. Ya. Jadi daerah yang memiliki karakter yang sangat jelas itu disebut headland-nya. Ya. Kemudian tentukan sampai batas mana satu karakter itu tidak dominan lagi. Maka buatkan batas luarnya. Jadi seperti pada gambar ini ya. Kita lihat ya. Kita lihat tentukan dulu sifat atau karakternya yang mana. Dataran ini batasnya ya. Bukit, ini batasnya. Pegunungan, ini batasnya. Jadi, kita bisa membuat batas-batasnya sampai karakter itu tidak dominan lagi. Ya. Kemudian generasi Semar. Dalam membuat wilayah uniform, ya, kita juga bisa melakukan cara seperti ini. Ya. Misalnya, kita mau membuat wilayah uniform satu kecamatan. Ya. Di dalam kecamatan itu ada 3 desa. Ya. Kita cari dulu kesamaan masing-masing desa. Misalnya, ya, kesamaan itu dikelompokkan berdasarkan tingkat pengangguran warganya atau sosial ekonomi warganya. Karena kita mau tentukan karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya. Maka kita kumpulkan data pada 3 desa itu. Kemudian, setelah kita kumpulkan data, kita tentukan batas wilayahnya. Bagaimana menentukan batas wilayahnya? Kita hitung nilai bobot indeksnya. Ya. Nah, ada namanya nilai bobot indeks tetap dan nilai bobot indeks bervariasi. Nah, ini nanti Ananda sekalian bisa didampingi oleh Bapak dan Ibu guru di kelasnya, bisa menghitungnya untuk wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi kita lanjut caranya seperti ini. Ya, misalnya satu kecamatan itu ada 3 desa. Ya. Misalnya Sukamaju ini tingkat pertumbuhan penduduknya itu 1,3%. Pendapatan per kapitanya 1.150.000 ya, per tahun. Kemudian Sukamundur, ya. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,0%. Pendapatan per kapitanya 1.250.000. Kemudian Desa Sukasari. Tingkat pertumbuhan penduduknya 1,3%. Kemudian pendapatan per kapitanya 850.000. Nah, setelah kita dapatkan data seperti ini, kita coba membuat bobotnya, tentukan bobotnya. Wilayah yang pertumbuhan penduduknya itu kurang dari 1%, kita kasih bobot 3. Ya, bobotnya lebih tinggi karena pertumbuhan penduduknya rendah. Wilayah yang pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dari 1, yaitu 1,0 sampai 1,2, kita berikan bobot 2. Ya. Kemudian wilayah yang kurang dari 1, lebih besar dari 1,3 pertumbuhan penduduknya, kita beri bobot 1. Nah, ini bobotnya. Ya.
Kemudian pendapatan per kapita. Kita kasih juga bobotnya. Wilayah yang pendapatan per kapitanya kurang dari 1 juta, itu kita kasih bobot 1. Wilayah yang pendapatan per kapitanya lebih besar dari 1 juta, kita kasih bobot 2. Nah, setelah kita melakukan pembobotan terhadap 3 desa ini, maka kita coba menghitungnya seperti ini. Ya, Desa Sukamaju, ya, pertumbuhan penduduknya ditambah pendapatan per kapitanya yaitu 1,3 dikali 1 ditambah 2, maka nilainya adalah 3,3. Sukamundur juga seperti itu, kemudian Sukasari kita dapatkan perhitungannya dengan nilai seperti di atas. Selanjutnya generasi Semar, kita buat standar deviasinya, ya, atau rentang standar perbedaannya. Ya. Bila angka setiap desa lebih dari angka rata-rata dan mengurangi bila setiap desa kurang dari angka rata-rata. Standar deviasi yang kita tetapkan ini yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik adalah 0,5. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Desa Sukamaju nilainya 3,3. Ya. Sedang nilai rata-rata yang kita dapat adalah 3,2. Berarti desa ini di atas angka rata-rata. Jadi pada desa ini kita tambahkan 0,5. Jadi nilainya menjadi 3,8. Karena kita tambahkan bobotnya, ya. Nah, Sukamundur 4, kemudian 4,5. Sukasari 2,3, 1,8. Nah, ini kita sudah dapatkan nilainya. Berdasarkan perhitungan ini generasi Semar, maka kita membuat kesimpulan. Nah, dari nilai bobot indeks tetap, itu terdapat pada 2 wilayah yang sama dengan bobot nilai di atas rata-rata. Yaitu Desa Sukamaju dan Sukamundur ini, dia merupakan satu wilayah yang sama. Ya, Sukasari lain. Maka pada wilayah ini kita mendapatkan 2 wilayah yang berbeda. Nah, ini kesimpulannya kita menghitung apa? Untuk mencari perwilayahan secara formal. Nah, berikutnya generasi Semar, kita akan membuat regionalisasi secara fungsional. Kalau secara fungsional, kita buat juga dulu kriterianya. Ya, perbedaannya itu tergantung tujuan kita. Kita tarik batas 2 atau lebih wilayah yang ditentukan dulu kriterianya. Ya, bisa saja dalam penentuan kriterianya ini terjadi tumpang tindih atau overlapping antar 2 wilayah. Maka wilayah seperti ini harus dijadikan wilayah tersendiri. Nah, contoh bisa kita lihat di sini, misalnya ini Kota Bandung. Kita buat pelayanan SMA berdasarkan fungsinya, wilayahnya ini. Pelayanan pekerja, wilayahnya ini, dan pelayanan rumah sakit seperti ini. Nah, ini contoh pembuatan region secara fungsional. Atau lebih detail kita bisa lihat ini. Contohnya, ya. Misalnya, ada 3 kota. Kota A, kota B, dan kota C. Yang berwarna putih itu, ya, adalah daerah yang dilayani kota A, kota B, dan kota C. Penduduk di wilayah ini belanjakan lebih dari 75% penghasilannya pada kota A dan kota B dan C. Maka dia satu wilayah. Ya. Kemudian yang diarsir ini, ya, adalah 2 tempat yang membelanjakan 50% penghasilannya ke A dan B. Ya. Atau dia membelanjakan penghasilannya ke A atau C. Atau dia membelanjakan penghasilannya ke B atau C. Ya. Kemudian yang diarsir, ya, secara overlap, ini adalah daerah yang dilayani A, B maupun C. Yaitu penduduknya membelanjakan kurang dari 50% penghasilannya, baik itu ke A, atau ke B, atau ke C. Maka kita membuat pewilayahan fungsional dengan gambar seperti di atas. Nah, ini contohnya membuat pemwilayahan fungsional. Nah, generasi Semar tentunya nanti pendampingan Bapak Ibu Guru, kalian juga bisa membuat seperti ini. Nah, berikutnya generasi Semar, karena waktu belajar kita sudah semakin dekat, maka kalian bisa
mengerjakan latihan-latihan soal melalui link berikut ini. Ya, silahkan Anda kerjakan latihan soal yang ada di sini, atau ada yang ingin bertanya, masih ada waktu kita 2 menit. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, sambil kalian mengerjakan game atau latihan yang ada pada soal-soal yang berbentuk game ini, Generasi Semar. Ya, gamenya itu seperti ini. Ya, kalian tentu akan menarik untuk belajar dengan game yang seperti ini. Nah, ada yang ingin bertanya Generasi Semar? Silahkan diangkat tangannya yang ingin bertanya tentang materi pelajaran kita hari ini. Ya, karena waktu Generasi Semar, maka pembelajaran geografi kita tentang wilayah dan perwilayahan hari ini kita selesai sampai di sini untuk pembelajaran melalui Studio Semar School. Selanjutnya Generasi Semar akan belajar melalui pendampingan Bapak dan Ibu guru di kelasnya melalui lembar kerja peserta didik yang tadi saya sudah bagikan linknya. Bisa kalian lanjutkan aktivitas belajarnya sebagaimana yang sudah kami buatkan. Terima kasih atas kehadiran Generasi Semar pada pembelajaran geografi kali ini. Ya. Generasi Semar berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.